Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, ya. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini masih diberikannya kepada kita kesehatan. Kemudian masih diberikannya kita banyak nikmat sehingga kita bisa bersua kembali, bertemu kembali dalam keadaan kuliah daring. Kemudian juga saya ajak yang muslim dan muslimah tetap meningkatkan kualitas sholawatnya dan kuantitas sholawatnya, agar apa? Menambah kekuatan batin ataupun lahiriah kita, insyaallah. Kemudian saya ajak yang di kelas ini semuanya tak terkecuali tetaplah berbuat baik, karena berbuat baik itu sangat disukai sang Khalik ataupun sang pencipta. Bahkan juga manusia suka melihat orang yang baik, ataupun ya yang akan memberikan nilai kebaikan. Kalau misalnya kita membuat hal-hal yang baik, yaitu sesuatu yang bermuatan positif, nilainya positif, maka di kalangan masyarakat akan diterima, sehingga apa? Bisa menjadi kebutuhan bersama, kepentingan bersama. Jadi artinya apa? Walaupun kita dalam suasana kondisi seperti ini kuliahnya, kita nggak tahu kan, di dalam kelas ini di antara kita yang ada di sini ada inovator ataupun penemu sesuatu yang baru, ataupun nggak usah dikatakan penemu gitulah ya, ada kreativitasnya yang memberikan nilai positif ke masyarakat. Jadi intinya apa? Ya, semua bisa memanfaatkannya. Ya banyak sih, terkadang nggak sesuai dengan jurusan gitu ya. Jurusan kita komputer, tetapi yang kita buat itu misalnya mengalirkan air, memindahkan air dari satu titik ke titik yang lainnya. Kemudian apalagi kalau misalnya komputer gitu ya, kayak mana misalnya membangun sebuah WiFi gitu yang belum terjamah teknologi internet di kampungnya, bisa ada internet di kampungnya. Ini ada nilai positifnya. Mudah-mudahan yang ada di dalam kelas ini salah satunya mungkin di antara kita ya. Oke, baik semuanya ya. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah sebagai mengawali perkuliahan kita di usainya kita UTS ini dalam keadaan suasana sawal. Kemudian saya atas nama pribadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Manakala ya, karena yang namanya manusia ya pasti ada namanya manusiawi, artinya ya kesalahan ya pasti ada yang disampaikan salah ya, karena manusia itu hakikatnya itu salah ya, penyampaiannya itu walaupun misalnya panjang apa yang disampaikan, tetap kesalahannya itu ada ya. Mungkin apakah saya menyampaikan secara lisan ya, baik secara media menggunakan video ataupun secara teks ya, yang tidak berkenan dalam hati saudara ataupun teman-teman yang ada di dalam kelas ini, saya mohon maaf ya. Dan begitu juga nanti ya, Anda pun ya mungkin ada kesalahan-kesalahan Anda kepada saya, tetapi saya nggak pernah merasa ya Anda punya salah sama saya, tetapi justru sayalah yang punya masalah ke Anda ya. Tetapi ya
kita saling memaafkan. Ya, begitu juga dengan kawan-kawan, teman-teman yang ada di dalam sini semua, jangan lupa saling meminta maaf ya. Karena yang namanya maaf itu ya artinya jadi ringan gitu ya. Nah, kalau misalnya ringan itu kan sebenarnya bukan letaknya di ya ketika Anda mengangkat sebuah barang gitu kan, barang yang berat gitu. Mungkin secara fisik itu ya itu berat itu barangnya gitu. Ya, tetapi itu mungkin bisa dipindahin gitu ya. Nah, tetapi yang mau saya maksud di sini adalah ketika hati kita itu misalnya ada kesalahan kita sama orang gitu, tetapi kalau kita nggak mau minta maaf sama dia, hati kita itu rasanya itu masih berat gitu ya. Artinya gini, Anda bisa lewat di depan rumah dia gitu, tetapi justru karena ada salah Anda sama dia, rasanya berat lewat di depan rumahnya. Nah, itu tadi hati ya. Jadi masih dalam keadaan suasana seperti ini, dalam suasana Syawal ataupun bulan yang istilahnya saling memaafkan, maka ya ada baiknya lah saling memaafkan, baik secara teks ya, tulisan ataupun video ya, dan banyak fasilitas untuk membuat itu. Oke, teman-teman semua yang ada di kelas ini, materi kita sebenarnya tidak panjang ya. Kalau misalnya Anda lihat di sini, di silabus kita ini sebenarnya sudah dibuat petanya, artinya sudah dibuat acuannya, jadi kita nggak banyak lagi ya apa yang mau kita pelajari hari ini, apa untuk besok. Jadi sini sudah ada. Nah, jadi yang di pertemuan 9 ini kita membahas secara spesifik sebenarnya, yaitu pembagian perbandingan mesin fisik dan virtual ya. Itu dia pokok pembahasannya, dan yang akan dibahas satu persatu yaitu dari virtual mesin, kemudian perkembangan virtualisasi, kemudian kebutuhan sistem virtualisasi. Oke, baik. Jadi perbandingan mesin fisik dan virtual ini kita kan ya namanya di sini kalau kita lihat ya, titik merahnya itu adalah fisik, kemudian virtual. Nah, jadi kalau fisik ya udah ya, alatnya ada gitu. Misalnya alatnya itu kalau misalnya kita lihat di sini mesin ya, kalau misalnya kita lihat di sini adalah mesin. Nah, ini dia. Ini adalah misalnya fisiknya ya. Jadi kalau dilihat di sini secara fisik ya, inilah dia ya. Misalnya server ya, inilah dia fisik daripada server itu ya, ini misalnya. Nah, inilah dia fisik daripada server itu. Nah, kalau misalnya dia secara, kita lihat misalnya secara virtual ya, virtual server ya, virtual ya, nih. Jadi kalau di virtual server itu mungkin kurang lebih demikian ya. Kalau kita lihat di sini, ini Anda lihat misalnya virtual mesin. Nah, jadi sebenarnya dia intinya di sini tadi ada namanya di sini bentuk fisik virtual servernya. Kemudian dia setelah dibuat sistem virtualisasi, kemudian terjadilah seperti ini, dibagi-bagi sehingga ini dikatakanlah namanya VM ataupun virtual mesin yang ada di dalam server ini. Nah, itu dia. Kalau secara perbandingan ya kalau Anda bandingkan apa beda virtual fisik, apa perbedaan mesin server secara fisik dan mesin server secara virtual, ya sudah pasti kita tahu ya, kalau virtual ya dua virtual gitu ya, seperti yang kita lakukan pada hari ini.
kita sekarang lagi Zoom ya, kita sekarang lagi Meet ya. Wajah saya nampak di layar Anda, kemudian layar Anda juga nampak wajah Anda nampak di layar saya. Jadi artinya apa? Ya secara virtual nampak. Nah, begitu juga seperti yang di virtual server ya. Secara kasat mata memang nampak itu hardware-nya yang ini. Ini saya tunjukin misalnya di sistem operasi Proxmox. Kalau misalnya Anda lihat di sini, misalnya di OVM ya. Kemudian Anda lihat di sini ya, kalau misalnya kita lihat hardware-nya di sini muncul kan, ini memorinya demikian, ini prosesornya demikian, BIOS-nya ini, displaynya demikian, kemudian mesinnya seperti ini. Nah, kalau misalnya secara secara virtual, inilah misalnya daripada keterangan daripada mesin virtual yang ini. Inilah di mesin virtual ini ya. Jadi inilah yang ada di dalam satu basic server. Jadi backendnya itu adalah satu basic server, di mana di dalam server ini terdiri dari beberapa virtual mesin. Nah, itu dia. Jadi simpel saja sebenarnya cara menjelaskannya ya. Perbandingan mesin fisik dan virtual ya. Kemudian masuk kita yang tahap selanjutnya, itu mesin virtual ataupun virtual mesin itu. Virtual mesin itu apa? Yang ini tadi ya. Jadi virtual mesin, kalau misalnya kita kita googling di sini virtual mesin, kita akan diarahkan kemana? Kita dulu. Dia seperti inilah ya. Dia virtual mesin salah satunya adalah menggunakan aplikasi yang tiga ini ya. Ada tiga, ada namanya VMware, ada namanya VirtualBox, ada namanya Virtual PC. Jadi teman-teman semua ya, itu adalah aplikasinya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang tiga aplikasi ini, berarti ini harus dijalankan di dalam satu sistem operasi ya. Jadi terlebih dahulu kita install dulu, misalnya kita pengguna Windows, kita install misalnya Windows 10, kemudian baru kita install yang namanya aplikasi VirtualBox-nya. Nanti di aplikasi VirtualBox ini barulah kita install nanti aplikasi ataupun image ISO yang akan kita gunakan, apakah dia Linux ataupun misalnya Windows ya. Jadi ISO image-nya itu yang kita jalankan di dalam aplikasi virtual ini, VirtualBox itu. Nah, kemudian aplikasi VirtualBox itu menjalankan ISO image ini, maka inilah yang dikatakan juga yang namanya virtual machine. Nah, itulah di virtual machine itu. Jadi virtual machine itu ataupun mesin virtual ya, yang sudah dijalankan di dalam aplikasi katakanlah VirtualBox ataupun Virtual PC. Nah, kemudian kalau misalnya kita langsung secara advance, secara mendalam lagi, kita nggak menggunakan sistem operasi Windows gitu, tetapi ada yang namanya Proxmox. Jadi Proxmox ini adalah sistem operasi ya. Ini langsung sistem operasi yang digunakan untuk memanajemen ataupun ya membuat mesin-mesin virtual di dalamnya, seperti yang Anda lihat di sini. Ada berapa PM di sini? Ada 15 ya. Nah, jadi ada 15 nih sampai ke bawah ini. Jadi mesin-mesin virtual ini ya dijalankan semuanya di dalam satu basic server. Jadi servernya ini, basic servernya itu cuma satu. Kemudian PM-nya itu yaitu namanya data center. Kalau kita lihat di sini, kemudian ada di sini VPN-nya itu, inilah di VM-nya semua. Ya, private
virtual environment-nya itu disinilah dia semua berada ya di dalam satu basic server. Jadi basic servernya sangat banyak, tetapi ketika diciptakan ataupun dibuat virtual machine di dalamnya, kemudian bisa kita gunakan sesuai yang kita butuhkan. Seperti itu dia. Jadi virtual machine itu kalau di Proxmox letaknya di mana gitu ya? Di manakah letaknya virtual Proxmox? Di manakah letaknya virtual machine di dalam sistem operasi Proxmox? Maka nanti cara menjawabnya itu adalah dia berada di data center, kemudian data center, kemudian di bagian VVA ya, di bagian VVA. Setelah itu inilah dia di bawah VPA. Jadi kalau kita lihat hierarkinya dari data center, kemudian baru di VPA, kemudian baru virtual machine-nya. Nah, ketika kita membuat suatu virtual machine, maka dia secara hierarkinya ada berada di private, kemudian virtual environment, dia akan berada di sini gitu. Seperti itu dia. Ya. Jadi di sini ya. Jadi kalau saya hilangin ini di VA. Oke. Selanjutnya ya virtual machine. Ini misalnya adalah kalau saya lihat di sini adalah ada di sini misalnya adalah data center yang ini 11 ini ID-nya, ini adalah ID-nya ya, nomornya ya, kemudian ini adalah namanya, berarti ini adalah PM yang 111, nomornya 11, kemudian namanya adalah data center. Kemudian di mana cara melihat ya spesifikasi hardware virtual machine? Cara melihatnya adalah begini, kita klik di sini ya, kita klik, kemudian biasanya di sini muncul tuh hardware, atau di sini sudah ada dibuat langsung ketika kita memilih data center ataupun PM data center, maka di samping ini di menunya itu ada keterangan demikian. Nah, manakala kita pilih summary ya, kita klik summary, maka nanti ya resource daripada data center itu akan ditunjukkan. Ini misalnya saya contohnya, saya klik di sini, kemudian saya klik ini summary, maka di sini akan ada informasi seperti demikian. Status di sini diperlihatkan lagi jalan ya. Kemudian ini ya, ini yang intinya adalah resource-nya. Ini kita lihat CPU yang digunakan itu saat ini yaitu 1,29% dari 4 CPU. Jadi yang kita alokasikan kemarin membuat virtual machine yang data center ini, untuk bagian virtual machine yang ini yaitu 2 core ya. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, jadi 4 CPU lah dia. Jadi komputernya ataupun virtual machine itu menggunakan 4 CPU ya, ada 4 otaknya ya, ada 4 pemrosesnya, mesin pemrosesnya di dalam virtual machine itu. Kemudian juga memori usage-nya itu ini sekarang yang sedang digunakan 13-20%, ini lagi on. Kemudian boot size-nya adalah 200 GB. Nah, ini ya menunjukkan kepada kita jika kita menggunakan Proxmox ya untuk mengelola sebuah mesin virtual di dalamnya. Ini cara melihatnya begini tadi. Kita klik data center. Bagaimana cara melihat summary-nya? Kita lihat di sini menu yang tersedia. Nah, kalau kita klik di sini data center, kemudian kita lihat summary-nya, maka dia akan menunjukkan sini keterangannya. Ya, bahkan sini ada grafiknya, yaitu penggunaan, yaitu termasuk penggunaan CPU ya. Jadi di sini ada prosesnya. Ya, kita lihat di sini network traffic-nya juga, yaitu lalu lintas jaringannya di sini juga ditunjukkan ya, DXIO ya, input outputnya juga ada. Kemudian yang kedua, di sini juga tersedia konsol. Jadi konsol itu sama kayak ini layarnya ya.
Jadi di Proxmox itu, di sistem operasi Proxmox itu memudahkan kita untuk melakukan konfigurasi ya menggunakan terminal. Nah, kenapa ada konsol? Ya, salah satunya adalah jendela untuk melakukan sebuah perintah di sini. Menuliskan sebuah perintah. Jika misalnya terminal ya, kalau misalnya dia itu berbasis server ataupun menggunakan CLI seperti yang ini, maka ketika kita klik konsol, maka dia akan menampilkan seperti ini gitu. Jadi termasuk tergantung daripada iMac OS yang kita jalankan, tergantung kepada iMac OS yang kita jalankan. Kalau misalnya data centernya itu menggunakan iMac OS ya, iMac OS-nya itu adalah desktop, maka yang muncul nanti di CLI-nya ini, di konsolnya itu adalah desktop, berupa desktop. Nah, jika misalnya iMac OS-nya yang kita pasangkan di dalam virtual mesin itu adalah desktop, maka nanti di konsolnya itu akan muncul adalah desktop, seperti itu dia. Jadi cara memunculkannya, bagaimana cara memunculkan konsol data center? Nah, kita klik di sini. Ini misalnya ini namanya tadi data center ya. Kita klik konsol. Kalau desktop ya sama juga ya. Artinya kita memunculkan jendelanya gitu lah ya. Kalau misalnya desktop seperti ini, saya klik misalnya ini 108, saya klik sini konsol, maka harusnya dia berbentuk konsol juga di sini. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ya, ini adalah konsol ya. Jadi artinya apa? Ketika kita pindahkan, kita pilih misalnya PM-nya, kita pilih, kemudian kita klik konsol, maka jendelanya akan muncul seperti demikian. Jadi itu dia kalau misalnya di sistem operasi Proxmox, dia nggak mengikat lagi kepada sistem operasi yang lain. Jadi sistem operasi yang lain yang mengikat sama dia. Nah, jadi dia adalah wadah utamanya. Oke, jadi itu dia kalau misalnya virtual mesin ya. Saya fokuskan memang di Proxmox ya, karena ya yang kita biar nyambung ke mata kuliah yang apa, memang kita fokus adalah main servernya itu adalah menggunakan sistem operasi Proxmox. Kemudian selanjutnya ini mau saya tunjukkan, yang ini adalah yang ke B ya, perkembangan virtualisasi ya. Virtual mesin tadi sudah, kemudian perkembangan virtualisasi secara spesifik saya jelaskan, yaitu yang ada di Proxmox ya. Nah, virtualisasi ya, jadi sebenarnya aplikasi sistem operasi virtualisasi banyak ya. Artinya bukan hanya Proxmox, tetapi ada juga Zen ya, ada juga misalnya hyperbesar yang lain ya, ya pokoknya yang lain-lain masih ada ya. Jadi yang menurut saya lebih direkomendasikan, lebih oke, sejauh ini saya lebih memilih Proxmox. Kenapa? Karena dia lebih mudah manajemennya juga ya, pokoknya lebih mudah lah, begitu aja saya cara menjelasinya gitu ya. Lebih gampang gitu aja, lebih user friendly. Kemudian selanjutnya masalah perkembangan ataupun misalnya pembaharuan secara spesifik saya pilih tadi yang ini, virtualisasi menggunakan Proxmox ini. Kalau dilihat dari sini perkembangannya adalah ini lingkungan virtual versi 604. Itu dia ya. Nah, mungkin kalau Anda lihat ini versi 604 ini sudah, kalau kita lihat dulu rilisnya, new rilisnya di sini sekarang sudah masuk ke versi berapa? Ini saya klik dulu. Oke. Tadi yang saya gunakan adalah versi 60 ya, 4. Sekarang teman-teman semua lihat di sini, ada sini new version, yaitu Proxmox, yaitu
virtual environment-nya itu adalah sekarang sudah 64. Nah, itu dia. Jadi di sini ya, the latest version of the open source virtualization platform bring single ya file restore and live restore. Itu dia ya. Jadi artinya apa ya? Jadi versi-versi virtualisasi yang semakin update ini sekarang itu sudah bisa kita menggunakan, yaitu sebenarnya yang lama pun sudah ada juga ya, yaitu ada namanya bisa kita melakukan restore ya. Ini bisa menggunakan ya restore, kemudian di sini juga live ya, live restore. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di versi 604 ini, di sini juga ada di sini restore-nya gitu ya. Kalau kita klik kanan di sini, bisa kita melakukan yang namanya ya, bisa kita melakukan restore. Kalau misalnya ini kita klik ini, kemudian kita lakukan backup gitu ya, maka di sini akan backup, kemudian nanti bisa kita restore. Nah, gitu ya. Nah, jadi bisa kita live kan. Tetapi ya, kalau misalnya kita lihat dari versi ya, tingkatan versinya itu ini sudah jauh sebenarnya, sudah 4 langkah ya, sudah 4 langkah bergerak dari versi 604 ini. Tentunya di situ ada perubahan-perubahan yang signifikan di dalamnya. Apakah dia dari menunya ataupun istilahnya saya klik misalnya ID, kemudian saya klik misalnya hardware ya, hardware. Di sini mungkin ada yang bertambah fiturnya gitulah ya. Ada bertambah di sini memori, port, BIOS, display, mesin, bertambah di sini pilihan-pilihannya. Misalnya di harddisk ini, harddisk apa saja sih pilihannya. Jadi bisa dilihat di sini. Maksudnya seperti itulah, ada pembaruan-pembaruan yang bertambah ya. Jadi teman-teman semua, kenapa ada update ya? Itu mungkin ya terjadi ketika ada masalah-masalah di luar sana ataupun di lapangan ya. Misalnya konsumen ketika itu menggunakan, tetapi pada saat dia menggunakan aplikasi yang ya, yang induknya inilah Proxmox ya, ketika dia menjalankan aplikasinya ataupun operasi yang digunakan dia ataupun cloud pribadi dia, cloud perusahaan dia, terjadi masalah-masalah tertentu yang menimbulkan misalnya crash gitu ya, kemudian down, maka ya secara langsung mereka memberitahukan kepada pihak Proxmox. Nah, bagaimana solusinya ini supaya tidak terjadi masalah lagi, bagaimana? Terus ya si tim Proxmox itu akan melakukan diskusi bagaimana mengatasi masalah tersebut. Jadi disitulah terjadinya update ataupun pengembangan ya sistem operasi tersebut. Jadi oleh karena itu ya, perkembangan teknologi virtualisasi sebenarnya itu dia tadi tergantung lingkungannya. Kalau misalnya lingkungannya ada misalnya problem seperti ini ya, maka ada pembaharuan dan pembaruan. Jadi saya sebenarnya fokus di Proxmox, nggak membahas misalnya di Xen ya ataupun di sistem operasi virtualisasi yang lain, karena mungkin ya memboroskan gitu sih ya. Kalau kita jelaskan misalnya semuanya, toh juga tujuannya kan untuk membuat virtual machine di dalamnya. Jadi supaya lebih fokus, menurut saya spesifikasikan ya, contohnya ini Proxmox karena saya lagi menggunakan Proxmox. Jadi begitu dia. Jadi update ya. Jadi versi-versi sebelum ini sebenarnya masih ada. Kalau misalnya Anda mau lihat lagi kembali ya ke belakang bagaimana fasilitasnya, pasti ada perbedaan-perbedaan yang signifikan, yaitu apakah perbedaan tampilan, posisi, ataupun menu-menu tools yang ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan sistem untuk virtualisasi. Mungkin kalau ditanya saya ya, apa-apa saja kebutuhannya untuk membuat sebuah virtualisasi? Ya, kebutuhan ya. Kalau kebutuhan memang kan relatif gitu. Kalau misalnya relatifnya adalah perusahaan ya kecil gitu ya,
ya mungkin nggak banyak menggunakan resource ya. Bagaimana cara melihat resource di dalam Prosmos? Salah satunya resource-nya itu kita klik misalnya data center, kemudian kita klik summary ya, ataupun summary. Nah, ketika kita klik nih data center nih, karena ini adalah sebenarnya fisiknya gitu ya, jadi kita ingin melihat fisiknya ini, tetapi kita pengen melihat resource yang ada di dalam data center itu sendiri. Apa sih di dalam isi data center itu ya? Resource yang paling utama sebagai rekomendasi kalau misalnya kita ingin membuat sebuah virtualisasi gitu ya, data center, kemudian kita lihat di bawah ini ada resource ya. Jadi cara melihatnya bagaimana tadi? Kita klik data center, kemudian kita klik summary ya, kita klik data center, kemudian summary ya, ringkasan, kemudian kita lihat di sini yang namanya resource. Jadi sebenarnya di resource ini ada 3. Di dalam resource itu ada 3. Yang pertama adalah CPU, kemudian yang kedua adalah memory, yang ketiga adalah storage ya. Nah, berkaitan tadi apa-apa saja kebutuhannya tadi tergantung daripada kebutuhan konsumen ataupun ya apa namanya ya aktivitas nanti yang akan dilakukan di sana ya, yaitu apakah dia layanannya ya, servernya bagaimana. Tentu kita harus melihat dari sisi resource yang kita gunakan nantinya. Oke, salah satunya adalah misalnya CPU ya. Nah, berkaitan dengan CPU ini mungkin yang middle lah ya. Ini mungkin istilahnya ya menengah lah ya. Mungkin ini bisa direkomendasikan juga. Kalau misalnya nanti kita ada job ya, ini misalnya di sini menggunakan 24 CPU. Nah, di sini menggunakan 24 CPU. Jadi kalau dilihat yang di sini sekarang lagi digunain ya 16% ya. Jadi ada sekitar ini kadang ini udah 15 nih ya. Ada 70, ada 85% ya. Berarti ada istilahnya resource-nya masih banyak. Artinya masih bisa kita membangun sebuah beberapa ya, masih banyak yang bisa kita bangun di sini virtual machine yang ada dalam data center ini. Jadi bisa kita tambah, logikanya seperti itulah ya. Bisa kita tambah lagi data virtual machine yang ada di dalam ini. Kemudian selanjutnya adalah memori ya. Memori kalau dilihat di sini sekitar 94 ya. Jadi sini sekarang memori yang digunakan 48 GB. Jadi di sini memori yang ada yaitu 94 GB ya. Jadi itu resource untuk memori. Kemudian penyimpanan hard disk ya. Di sini 44%. Artinya masih banyak space-nya. Jadi ya masih bisa kita gunain. Nah, pertanyaannya adalah besar-besar kali gitu ya. Nah, kalau misalnya ini adalah istilahnya kayak jangka panjang gitu ya, atau istilahnya kita ingin ya banyak nanti layan-layan yang kita buat di sini, atau misalnya kalau dikaitkan dengan bisnis, ada berapa pelanggan yang bisa kita gunakan lagi di sini. Ini katakan 15 ya. Ini ada 15 pelanggan misalnya konsumen Anda menggunakan cloud computing Anda itu ada berapa banyak perusahaan yang menyewa cloud computing Anda di sana. Jadi itu tergantung daripada resource. Nah, kalau kita tarik ke dunia bisnis tadinya, nah jadi storage-nya penyimpanan seperti demikian. Nah, ini adalah hal-hal yang penting kalau misalnya kita ingin membangun ataupun membuat sebuah sistem virtualisasi. Ya beginilah kebutuhan yang direkomendasikan. Nah, ini belum merek ya. Kalau misalnya merek ya, kita sesuaikan dengan merek, apakah merek XP atau merek Dell, itu tergantung budget kita. Tetapi hal yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah yaitu klik data center misalnya, kemudian kita klik lihat summary. Di summary ini ada resource. Resource-nya itu ada 3 yang paling utama untuk kebutuhan sebuah server. Apakah CPU-nya, memorinya, kemudian storage-nya itu sudah balance gitu ya, sudah seimbang sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan nanti di ke depan ya. Apakah dia ingin menjalankan sebuah website, apakah memang untuk membuat game ya, misalnya untuk permainan-permainan ataupun ya katakanlah video streaming juga dalamnya.
tergantung kepada resource yang kita gunakan. Nah, kalau misalnya secara fisik yang Anda lihat misalnya di sini ya seperti apa ya? Seperti apa misalnya server tuh ya. Misalnya server Dell ya, server Dell. Misalnya kalau dilihat dari ini, kalau sudah masuk merek gitu ya, dia ada yang modelnya berdiri ya, ada juga yang model urak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, oke, ada juga server itu modelnya itu dia manjang ya. Ini kita ini dia. Nah, di server itu ada yang demikian modelnya, tergantung ya kondisi ataupun tempat daripada server itu sendiri ya, karena ada juga diletakkan di dalam rak ya, di dalam lemari server katanya gitu. Nah, inilah dia salah satu contohnya ini. Oke, baik. Jadi kalau misalnya itu rekomendasi ya. Yang paling penting kalau Anda lihat tergantung merek sih. Kalau misalnya budget itu kan, kalau budget ya itu tergantung merek. Tetapi yang paling utama tadi yaitu perhatikan resource-nya, yaitu CPU, memori, kemudian RAM. Nah, kalau misalnya merek tergantung daripada budget. Tetapi sebelumnya yang mau saya di sini saya mundur ke belakang lagi dulu ya, di bagian yang ini. Ini tadi resource ya di sini. Misalnya tadi dari prosesor ya. Prosesor itu dia adalah otak daripada sebuah komputer gitu. Nah, kalau misalnya kadang kita harus menyesuaikan juga ya, sesuai dengan tahun produksi daripada prosesor itu sendiri ya. Misalnya prosesor laptop Anda itu adalah prosesornya prosesornya itu adalah generasi keberapa gitu ya. Mungkin kalau kita lihat di sini generasinya itu berdampak dengan kecepatan gitu ya. Misalnya prosesor generasi sekarang generasi berapa ya, kita lihat generasi list. Sekarang itu sudah masuk generasi ke-10 ya. Udah ada nih generasi ke-10. Jadi kawan-kawan semua, teman-teman yang ada di kelas ini, kadang ada juga logonya ya, ikonnya. Itu dari ikon itu bisa kita lihat ya. Tetapi rumusnya di sini ada ya. Rumusnya itu ada ketika Anda misalnya klik My Computer, kemudian lihat di awalnya ini. Ini menandakan generasi ya. Jadi bagaimana cara melihat generasi prosesor kita itu? Apakah dia generasi pertama, apakah dia generasi kedua, ataupun selanjutnya? Jadi kalau misalnya dia generasi pertama kan udah pasti jadul kan, udah zaman dulu, ini laptop zaman dulu, ini server zaman dulu, udah lama gitu. Nah, ini kan berkaitan dengan performance. Artinya kalau misalnya masih baru barangnya, pasti kan performance-nya bagus gitu ya. Nah, kalau misalnya ya udah lama, misalnya Anda beli misalnya sama kayak beli sepeda motor gitu ya. Sepeda motor itu tahun berapa gitu. Maksudnya produksinya tahun berapa gitu. Ya gitu juga dengan alat elektronik termasuk misalnya komputer gitu ya. Ini generasinya harus diperhatikan misalnya. Ya kan kita kan melihat daripada prosesor ataupun otak daripada sebuah komputer itu harus kita perhatikan. Ini rumusnya. Kalau dari Intel ini dia. Yang awalnya ini adalah ini angka 1, ini tunjukkan generasi prosesor. Nah, kadang ya di laptop kita memang sih ada ya. Kalau misalnya Intel prosesor icon, biasanya ikonnya itu kan ada itu.
ikonnya seperti demikian. Seperti ini ya misalnya ya. Ini. Jadi seperti ini ada hologramnya gitu. Jadi hologram ini menunjukkan generasi dia. Oke lah kalau misalnya kita ngerti generasi pleknya ataupun bendera menunjukkan ini generasi segini loh gitu ya. Tetapi kadang udah dicopot gitu ya, udah dicopot dari laptop kita ataupun dari server. Nah, ini pengetahuan bagi kita. Kalau misalnya kita tidak tahu lagi, ikonnya tidak ada ya, berarti kita bisa cek dari ini, dari text manager, bagaimana cara memeriksa prosesornya, bagaimana cara memeriksa generasi keberapakah prosesor itu ya. Kalau misalkan dia semakin tinggi kan, misalnya generasi ke-10, berarti kan itu generasi terbaru, berarti kan pembuatan prosesornya itu ya masih baru, masih fresh gitu lah ya. Tapi kalau misalnya ini generasi pertama gitu ya, jadi dilengketkan di stiker di laptop kita misalnya dibuat generasi terbaru, nggak boleh ya. Jadi cara ngeceknya adalah seperti ini. Misalnya kalau di Windows ya, ini dari My Computer sebenarnya bisa ya. Kita cek di sini, kita lihat di My Computer, kemudian nih, misalnya di sini kita klik kanan ya. Jadi ini cara melihat prosesor kita generasi keberapa sih gitu. Ini kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Di sini ada dia. Nah, ini dia, ini core ya. Ini adalah Core i7, kemudian inilah generasi kedua. Ini rumusnya yang ini. Jadi laptop ini prosesornya itulah generasi kedua dengan kecepatan ya 2,7. Jadi itu dia. Jadi begitu cara melihat prosesornya. Oke. Kemudian 2 CPU ya. Selanjutnya gini. Oke. Kalau misalnya itu cara yang pertama ya. Cara yang pertama dari komputer, disk PC, kemudian klik kanan, kemudian properties. Baru kita lihat di sini. Laptop ini menggunakan prosesor ya, generasi kedua. Intel Core i7 generasi kedua. Kemudian salah satunya adalah dari DXDIAC. Jadi dari DXDIAC ini juga bisa Anda lihat informasi spek ya, spek daripada prosesornya itu. Ini dia. Jadi kalau misalnya di DXDIAC, kalau ini kan di Windows nih, dimunculkan semua ya, ada prosesor ya, kemudian ada juga memori dan selanjutnya, bahkan merek ya, yaitu sistem manufaktur ya, yaitu Hewlett Packard. Jadi perusahaan pembuatnya itu adalah Hewlett Packard ataupun HP. Kalau misalnya dari laptop gitu, jadi Anda juga bisa Anda periksa ya, apa generasi keberapa sih prosesor Anda. Ini tadi terkait daripada resource ya, terkait daripada resource virtualisasi. Itu penting diperhatikan, yaitu kebutuhan jika kita membangun sebuah virtualisasi di tempat kita ataupun di perusahaan di mana tempat kita bekerja. Oke, baik ya. Jadi itu dia. Nah, itu tadi kita hari ini kan membahas perbandingan mesin fisik dan virtual. Yang pada intinya adalah kita membahas yang tiga ini. Yang pertama adalah virtual machine. Jadi virtual machine itu jikalau mesin fisiknya ada, kemudian sistem operasi virtualisasi di dalamnya sudah terpasang gitu. Nah, jadi ada dulu mesin fisiknya, kemudian baru kita pasang mesin virtualisasinya di dalam, yaitu katakanlah tadi sistem operasi virtualisasinya yaitu menggunakan Proxmox. Kemudian di dalam Proxmox itu barulah kita membuat sebuah virtual machine di dalamnya, di dalam mesin fisik ya, yang sudah terpasang sistem operasi Proxmox-nya. Kemudian juga kita juga sudah membahas tadi perkembangan virtualisasinya secara spesifik, yaitu di Proxmox server juga ya,
yaitu update ataupun pembaruan yang ada dalam Proxmox itu. Apakah ada beberapa jenis-jenis tools yang bertambah ataupun beberapa fasilitas yang di dalamnya. Tadi kita cek tadi new release-nya itu adalah update yang terbaru itu adalah sekarang itu A604 ya. Yang saya gunakan yaitu masih 60 ya, 604. Jadi yang sekarang sudah ada 6.4. Jadi itu dia, ada perubahan-perubahan yang signifikan pastinya, pasti ada ya. Karena kita lihat tadi pasti ada yang namanya masalah-masalah di lapangan ketika terjadi misalnya crash atau misalnya ketika dia menggunakan cloud computing ya. Dia menggunakan cloud computing dia misalnya ya yang sudah kita buat, misalnya kita sewakan, kemudian si konsumen kok seperti ini kok gini tampilannya, kok nggak biasanya seperti ini. Jadi mungkin dari seperti itulah disampaikan kepada pengelola virtualisasi, kenapa seperti ini ya. Jadi makanya ada namanya pembaruan ataupun maintenance untuk pengembangan sistem virtualisasi itu sendiri secara spesifik, yaitu di sistem operasi Proxmox. Kemudian tadi yang selanjutnya adalah virtualisasi. Nah, di virtualisasi ini ya secara rekomendasi, yaitu ketika kita tadi melihat dari sistem operasi Proxmox ya, kita klik data center, kemudian kita klik summary ya. Selanjutnya kita lihat di situ ada informasi yang menunjukkan ada resource ya. Jadi resource itu adalah sumber daya ya, ataupun pada intinya core-nya lah ya, istilahnya yang paling berperan penting ya, paling penting yaitu ada 3 ya. Di situ tadi kita disampaikan tadi sana di dalam ringkasan daripada data centernya itu ada 3 yang sangat mempengaruhi ya. Ada resource-nya ya, bahasa teknologinya resource daripada kebutuhan server itu. Kita lihat tadi ada yang namanya CPU ya. CPU itu otaknya, itulah nanti yang memproses. Jadi mesin pemrosesnya itu yaitu kita lihat speknya tadi ada 24 core ya. Jadi ada 24 otak komputer ataupun mesin pemproses di dalamnya. Kemudian juga yang kedua ada RAM ya. RAM ada memori di dalamnya. Jadi memori itu ya itu termasuk resource yang sangat penting. Jadi memori juga ada di dalamnya ya. Kemudian selanjutnya adalah penyimpanan. Jadi aspek yang ketiga itu ya, kebutuhan untuk membuat virtualisasi ya, itu salah satu rekomendasinya. Bagaimana dengan merek? Itu merek tergantung daripada budget. Jadi yang harus kita ketahui terlebih dahulu ada 3 yang itu melalui tadi dari sistem operasi Proxmox yang kita tunjukkan tadi di dalamnya. Oke, baik, mungkin untuk pertemuan ini ya saya cukupkan, kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.